Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Wa ba'du. Bapak dan ibu-ibu yang hadir di Padepokan maupun yang berada di mana saja yang sedang menikmati siaran langsung ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah, syukur yang lurus Allah, bukan karena apapun, hanya karena Allah. Jadi telah kita ingatkan berkali-kali dalam setiap kesempatan, marilah kita belajar lurus Allah. Jadi melaksanakan segala sesuatu itu atas dasar perintah Allah. Jadi kalau atas dasar perintah Allah, itu artinya kita betul-betul lillahi ta'ala, karena Allah, bukan karena apapun. Selawat serta salam semoga tetap dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan suri tauladan terbaik bagi diri kita dan semuanya, agar kita selalu sadar Allah, agar kita selalu berakhlak mulia, yaitu akhlakul karimah. Bapak dan ibu-ibu, sahabat sadar Allah, sebelumnya saya ucapkan selamat datang pada Bapak Setiono dan Ibu Rita Harini. Ibu Rita Harini, beliau serimbit. Serimbit itu sepasang suami istri, jadi istilah Jawanya serimbit. Beliau dari Kudus yang sudah beberapa bulan terakhir bersama-sama kita belajar sadar Allah, belajar 3T dan belajar ATP, dan beliau merasakan satu manfaat, satu perubahan dalam diri pribadi maupun dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat. Kemudian juga Bapak Purwadi. Bapak Purwadi ini ketua Rewo-Rewo, ketua grup Rewo-Rewo. Jadi di Padepokan ini ya, kita buat grup namanya grup Rewo-Rewo. Entah apa maksudnya saya juga belum tahu. Tapi yang jelas kita berusaha untuk menjalin silaturahim bersama teman-teman yang ada di Padepokan dan sekitarnya, agar berjalan kompak, berjalan saekoproyo. Jadi satu tujuan kemana? Ya ke Allah, lurus Allah. Kemudian juga hadir Mas Aji. Mas Aji ini bekerja di Lampung. Beliau sempatkan hadir. Tadi saya kira naik apa, biasanya naik motor, ini naik. Beliau bawa mobil. Mobilnya terlalu besar untuk Mas Aji, ya, dinaiki sendiri. Saya pikir bersama rombongan. Selamat datang Mas Aji, Pak Setiono dan Bu Rita Harini. Kemudian Mas, siapa Pak? Mas Heri. Dari? Oh ya, Mas Heri Kartosuro. Saya belum hafal. Ya. Mungkin karena beliau lama ya, lama di Jogja ya. Oh, sekarang beliau bertempat di Jogja. Kemudian Pak Mul, ini yang paling jauh. Kalau jalannya gremet, beliau dari sini saja. Kemudian Kang Darman siap 76 dari Kerawang, dan tentu saja saya bersama Pak Pur, ya. Karena yang ngomong saya mesti hadir di sini. Dan juga salam buat teman-teman yang ada di Sumatera ya, jamaah DNSA dan sahabat-sahabat sadar Allah yang ada di Sumatera. Semoga bisa mengikuti live streaming ini dengan baik. Kemudian yang ada di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur semuanya. Semoga
juga bisa mengikuti live streaming ini dengan baik. Kemudian yang ada di Bali, di Lombok, kemudian Kalimantan, Sulawesi, sampai Irian Jaya, sampai Papua. Kemudian jamaah dan sadar Allah yang ada di, maksud saya jamaah sadar Allah yang ada di Brunei, di Singapura, di Malaysia, dan di belahan bumi yang lain. Semoga kita semua diberi kelancaran dalam menjalankan amanah Allah, diberi kesehatan, keselamatan, dan selalu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu serta sahabat sadar Allah dimanapun berada, seperti biasanya kita mengadakan acara rutin live streaming ini. Dengan acara ini semoga kita selalu diberi keistiqomahan dalam berlatih zikir nafas, dalam sikap hidup melalui latihan 3T, tasbih, tahmid, dan takbir, dan diberi kelancaran dalam menjalankan amanah-amanah Allah atau menjalankan perintah-perintah Allah yang dimana dalam setiap perintah itu mesti ada tanda. Jadi tidak cukup kita hanya sadar Allah, ya. Tidak cukup kita hanya berzikir nafas saja, ya. Berzikir nafas untuk kesadaran, untuk mencapai level kesadaran terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu enggak cukup, ya. Karena apa? Karena kalau kita hanya berlatih sadar Allah saja, ya, berlatih sadar Allah saja, sedangkan sadar Allah itu merupakan pondasi. Jadi sadar Allah itu merupakan satu pondasi yang tidak boleh hilang, yang mendasari semua sisi kehidupan kita. Kalau kita hanya berlatih zikir nafas sadar Allah saja, ibaratnya kita bangun rumah hanya pondasi saja yang kita bangun, ya, maka nggak akan pernah jadi rumah, ya. Kadang-kadang kita memang terjebak oleh sensasi-sensasi, oleh sensasi-sensasi, oleh kesaktian-saktian, karomah atau maunah, atau keajaiban-keajaiban di luar nalar kita. Kadang-kadang kita terjebak di situ. Tadi saya sempat ngobrol sama Pak Astiono, sama Bu Rita. Contoh begini, kalau kita diberi kemampuan oleh Allah, misalnya saya contohkan tadi, kita mengambil kelapa, ya. Ngambil kelapa, kita diberi kemampuan, kemudian kita ambil kelapa cukup dengan tangan. Kelapa udah jatuh. Kemudian ada lagi yang kita sadari itu kelapa, kita naik, ya, kita naik panjat pohon kelapa, dua-duanya sama. Nah, ini yang kita diberi kemampuan untuk itu, kadang-kadang terselip satu, wah saya sakti, saya nggak perlu panjat kelapa, cukup. Ini sudah banyak kelapa berjatuhan. Ini apa menunjukkan bahwa kita dekat pada Allah. Kalau kita diberi kesaktian, diberi keajaiban itu, apa pertanda kita sudah sadar Allah? Kita sudah mencapai level sadar Allah yang tinggi? Enggak. Enggak. Jadi kesaktian kita itu apa punya nilai di hadapan Allah? Oh, orang yang sakti berarti orang yang sudah dekat padaku, saya beri nilai lebih. Sedangkan yang tidak sakti, apa itu? Jadi bukan itu. Kesaktian apapun yang kita peroleh, kemampuan apapun yang kita peroleh, dari sensasi-sensasi, dari bayangan-bayangan itu bukan pertanda kalau kita sudah sadar Allah. Bukan pertanda kalau kita sudah ma'rifatullah, bukan itu. Jadi
mari kita benahi, jangan terjebak pada hal-hal yang seperti itu. Apalagi kita, tahu-tahu, ada arwah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah itu punya nilai lebih di hadapan Allah? Enggak sama sekali. Bukan itu yang dinilai Allah. Yang dinilai Allah adalah ketakwaan kita di hadapan Allah. Jadi, mari kita tidak terjebak oleh itu. Ya, karena saya ngomong gini, karena memang banyak yang menurut pengamatan saya ya, dari saya coba untuk silaturahmi jarak jauh dengan teman-teman, itu banyak yang terjebak di situ. Sehingga apa? Sehingga yang dilatih hanya zikir nafas saja. Hanya mencari keajaiban bisa menerawang jarak jauh. Keajaiban bisa membaca pikiran orang, keajaiban bisa punya kekuatan tenaga dalam, keajaiban bisa macam-macam. Nah, itu kita sudah terjebak, bukan itu. Itu bukan indikator ketakwaan. Bukan indikator ketakwaan itu. Jadi jangan terjebak. Kalau mau marifatullah saja. Kita kalau berhenti di situ, yang penting eling karo Gusti Allah, yang penting ingat Allah. Ya, Bapak Ibu ya, coba kita sudah berapa tahun, kita sudah merasa dekat Allah, kita senantiasa dipanggil oleh Allah. Setiap saat Allah memanggil kita, melalui apa? Melalui azan. Azan itu Allah memanggil kita. Allah itu memanggil kita untuk dekat dengannya, untuk menyadari Allah. Sementara kita dipanggil oleh Allah, kita enak-enakan. Ya. Kita cuek-cuek saja, dianggap panggilan Allah itu hanya angin lalu. Wah, yang penting saya ingat Allah. Ingat-ingat tok, ngapain ingat-ingat tok? Kita tidak menjalankan perintah Allah. Ingat ada suara adzan, ingat. Ya. Tapi kerja ya terus. Tapi kan ingat Pak Jen. Ya ingat, ngapain kalau ingat kerja terus-menerus. Sementara kita mengabaikan panggilan Allah. Nah ini. Jadi, mari Allah itu manggil kita setiap saat. Dalam sehari saja Allah manggil kita 5 kali. Apakah kita lupa kalau semua yang ada pada diri kita itu adalah pemberian Allah. Kita sudah diberi makan oleh Allah, kita sudah diberi oksigen dalam nafas kita. Kita nggak usah bernafas, sudah dinafaskan Allah. Kita diberi kenikmatan, berbagai macam kenikmatan. Mengapa? Allah memanggil saja. Panggilan Allah kita cuekkan. Ya, jadi ingat saja tidak cukup. Hanya ingat. Ingat itu kan salat daim apa? Ingat salat daim. Sadar Allah. Ciri orang yang sadar Allah itu peka terhadap perintah-perintah Allah. Baik perintah yang nyata, azan itu adalah perintah Allah, itu panggilan Allah. Di situ ada perintah. Allah ngajak kita berkomunikasi. Perintah kita untuk betul-betul tunduk, betul-betul sujud secara jiwa dan secara zahir dalam posisi sholat. Itu perintah Allah. Kita diberi nafas, diberi kesehatan, diberi macam-macam. Ya, sementara kita cuek saja.
Allah itu sangat cinta pada kita. Kalau Allah nggak sangat cinta pada kita, Allah nggak akan panggil kita. Allah ingin memberikan cintanya, Allah ingin memberikan kasih sayangnya, Allah ingin memberikan rahmatnya, kita coba kita tolak. Jadi ciri orang yang sadar Allah itu peka terhadap perintah Allah. Peka. Kalau nggak peka, ya berarti belum sadar Allah. Kalau peka terhadap perintah Allah, nah, maka kita akan terdorong untuk menjalankan perintah-perintah Allah. Katanya kita sebagai hamba, katanya kita sebagai abdi, abdullah, abdi Allah, menghamba pada Allah. Lah kita sudah menghamba pada Allah, kita diperintah Allah enggak kita kerjakan. Kita cukup ingat saja. Oke lah, jenengan misalnya bos saya, bapak ibu bos saya. Saya kemana-mana bersama bapak ibu. Tetapi saya ketika mau melakukan sesuatu, saya ingat bapak ibu tetap ingat. Tapi perintah enggak saya jalankan. Iblis itu ma'rifatullah, Pak. Ibu. Iblis itu ma'rifatullah. Oh, kita kalah jauh dengan iblis. Apa iblis enggak ingat Allah? Ingat, Pak. Tapi iblis itu tidak menjalankan perintah Allah. Nah, itu. Nah, mari sifat-sifat iblis kita dalam diri kita itu kita hilangkan. Sehingga kita tidak terjebak dalam sifat-sifat iblis dalam diri kita. Itu. Nggak usah cari sensasi-sensasi, cari ini, ketemu ini, ingin sakti, ingin ini. Buka mata batin. Tidak perlu ini. Kalau kita berlatih zikir nafas, kita selalu bersama Allah, kita sadar Allah, kita jalankan. Kita berlatih 3T, kita jalankan ATP. Insya Allah Allah akan berikan satu kelebihan kasyaf. Itu. Nah, dalam kasyaf itulah kita diberi kepekaan yang luar biasa. Jadi nggak usah kita cari. Ya, kita perkuat kesadaran kita terhadap Allah, kita berlatih ATP, kita rubah sikap hidup kita, dan kita jalankan perintah-perintah Allah dalam konsep ATP, amanah tanda perintah. Nah, itu nanti akan ada beda, ya. Akan ada beda. Ketika sifat iblis bercokol dalam diri kita dan sifat malaikat bercokol dalam diri kita. Jadi mari kita hilangkan iblis-iblis dalam diri kita, itu mari kita hilangkan. Karena iblis itu ma'rifatullah. Kita yang sudah ngaku ma'rifatullah, ya jalankan perintah Allah. Waktunya sholat-sholat, waktunya kerja-kerja, ya, waktunya silaturahim, waktunya apa sesuai dengan tugas hidup kita. Jangan tinggalkan keluarga. Bertahun-tahun pergi ke hutan, ke pinggir kali, meninggalkan kewajiban keluarga. Jangan tinggalkan kewajiban kita sebagai masyarakat. Karena kita samping hamba, kita itu khalifah Allah. Kita punya tugas kekhalifahan. Jadi jangan cuman eling karo Gusti Allah. Ini sering saya temuin. Sing penting eling karo Gusti Allah. Sing penting eling karo Gusti Allah. Apaan nih? Sholat juga enggak. Nah, itu. Jadi mari kita berlatih. Selain kita berlatih zikir nafas sadar Allah, kita berlatih menjalankan perintah-perintah Allah. Ini yang penting. Jadi
Yang dinilai oleh Allah itu takwanya. Yang bedakan itu kita takwa kita kepada Allah. Ciri orang yang takwa adalah menjalankan perintah Allah. Bukan orang sakti atau tidak sakti. Bukan masalah maunah atau tidak punya maunah. Keajaiban-keajaiban itu akan datang dengan sendirinya, nggak usah kita minta, nggak usah kita pikirkan. Yang penting apa? Yang penting terima T1 dan syukuri T2. T3 itu insya Allah pasti datang. Yang penting kita percaya, yang penting kita yakin atas pertolongan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu. Jadi mari Bapak Ibu kita benahi diri kita tingkatkan kesadaran kita, terus istiqomah dalam berzikir nafas, kemudian kita belajar untuk menjalankan amanah tanda perintah. Mari kita belajar, saya belajar, jangan semua belajar agar kita diberi kekuatan oleh Allah, agar kita betul-betul bisa innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kita besok apabila menghadap Allah diberi husnul khotimah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajma'in. Bapak-bapak, Ibu yang hadir di Padepokan, terima kasih. Alhamdulillah bisa silaturahmi di Padepokan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang bergabung di channel YouTube maupun di Facebook ya. Di Facebook berapa ini Facebook? Waduh ya. 24. Yang YouTube berapa ini? Banyak juga ini pada komen. Alhamdulillah. Jangan lupa Bapak Ibu, besok hari Sabtu ya. Sabtu ada konseling Al-Quran. Ya. Bisa daftar melalui Zoom nanti. Kemudian hari Minggu ada parenting Islami ala DNSA. Bagi terutama ibu-ibu yang agak stres ya. Karena ngajari anak selama pandemi. Nah, nanti saya insya Allah Minggu pukul 8 lah. Ya, pukul 8. Tapi yang menyelenggarakan bukan kita. Saya hanya diundang aja menjadi pembicara sesi parenting. Ya, parenting. Tapi ya saya masuki unsur-unsur sadar Allah. Ya, karena banyak ibu-ibu stres ya, Bu ya. Nek bapak rapati yo.
Sing gagas ibuke. Ya. Ya karena ya bukan guru suruh ngajari gitu. Aduh. Ini nanti kita bicarakan hari Minggu. Hari Minggu pagi ya jam 8. Mungkin link YouTube akan saya bagikan setelah dibuat oleh pihak panitia. Kalau Sabtu ya kita yang buat. Jadi nanti sudah saya sharekan ya Google Form-nya, pendaftarannya, di situ ada apa namanya alamat linknya. Baik Bapak Ibu, malam Jumat ini kita akan membahas mengenai efek atau pengaruh dzikir nafas. Ya, Bapak Ibu, dulu ada ya, senam mensana incorpore sano. Artinya apa Pak Jen? Iya. Jadi ngelihatnya dari badannya dulu, Pak. Badannya sehat, jiwanya sehat, itu. Ya. Ini sisi itu ya. Wah, Pak ya jangan dibantah loh, Pak. Banyak Pak, badannya sehat, jiwanya nggak sehat. Lah itu Pak, orang di rumah sakit jiwa itu badannya sehat-sehat. Pokoknya jangan dibantah. Ya seperti itu. Mensana incorpore sano, dalam tubuh yang sehat terhadap jiwa yang sehat. Nah, tubuh. Nah, sekarang mari kita bahas di dzikir nafas. Dzikir nafas itu yang melibatkan tubuh, tidak hanya jiwa. Tubuh kita itu ya dilibatkan, makanya ada hu Allah, ada nafas, tubuhnya tegak. Nah itu tubuh toh Pak, badan tegak, pakai nafas. Yang hu Allah itu tubuh loh itu. Yang baca hu Allah itu adalah dalam hati kita. Hu Allah, itu hati kita. Itu harus. Makanya namanya siri itu sebenarnya karena tidak dijaharkan, tidak diucapkan. Tapi yang hu Allah itu adalah hati kita. Hati itu ya di dada ini. Nah, itu juga jasad. Belum jiwa. Nah, kalau badannya, tubuhnya itu sudah terprogram, nah, mensana dalam tubuh yang sehat, nah, maka akan mempengaruhi jiwa. Jiwa nanti akan terpengaruh. Ya, jiwa itu akan terpengaruh. Jadi kita akan bahas bagaimana pengaruh hu Allah ini, kalimat hu Allah ini. Ya sebenarnya tidak hanya hu Allah, karena itu diikuti oleh ini, postur tubuh ini. Tegak, postur tubuhnya. Pegel Pak. Ah, iya. Gini ya mau karena maksa Pak. Ya, tapi sebenarnya ada satu trik ya, ada satu cara. Ini kita ngurusi tubuh kita dulu. Ya, ngurusi tubuh dulu. Sebab kalau enggak itu ya untuk menuju ke jiwa itu ya agak susah. Tapi kalau tubuhnya udah betul, ini kan kayak sikap ya Pak, sikap gunung, sikap apa namanya ini? Gunungnya melengkung kan enggak ada. Gunung itu tegak gitu, cek gitu. Dunung. Nah, dunung, genah. Nek nang kene genah. Lungguh merang genah. Nah, ini kita belajar genah. Ya, baik. Ya, latihan, semuanya kan latihan ya. Kita cari suatu hal yang memang idealnya. Nanti kita latihan pelan-pelan. Saya pun juga berlatih gitu. Wong kadang-kadang tidak sadar dzikir napas saya itu tiba-tiba begini, Pak. Loh, kok blur sih? Tegakkan lagi gitu. Tiba-tiba gini lagi, Pak. Loh, gini lagi. Nah, Bapak Ibu, kita itu zikir nafas ini kan
kalau bahasa tasawufnya itu kan suluk. Suluk. Suluk itu berarti apa? Kita sedang melakukan sebuah perjalanan. Suluk. Lah kowe dikir ora perjalanan ya nendi. Masa jalan di tempat. Nah, kita ini suluk. Nah, namanya orang suluk. Ya, orang suluk itu pasti ada satu step plek, plek, ada pleknya gitu loh. Ada satu tanjaannya. Nah, ada satu tanjaan. Plek, 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 plek. Nah, itu. Nah, maka kita mengkombinasikan bagaimana tubuh itu bisa menstimulasi jiwa agar memiliki tanjakan-tanjakan spiritual. Ya, tanjakan-tanjakan spiritual. Plek, 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 plek. Nah, ini namanya suluk. Melaku gitu loh. Bahasa Jawanya melaku. Makanya kan identik ya. Ada suluk, ada salik, ada torekoh. Torekoh itu jalan. Jalan loh Pak. Jalannya. Berjalannya itu namanya suluk. Orangnya disebut salik. Nah, kita ini salik. Yang sedang suluk. Di torekoh. Torekohnya apa? Ya torekohnya ya kita lurus ke Allah itu. Ya. Karena jangan sampai nama torekoh itu diredusir menjadi sebuah organisasi zikir. Itu meredusir itu hal yang umum disempitkan. Kowe mau melu torekoh apa? Torekoh apa? Itu kan bahasa-bahasa torekoh. Torekohmu apa? Sebenarnya torekoh itu apa saja bisa menjadi torekoh. Ibu suka sedekah. Bapak suka sholat, si B suka puasa, itu torekoh. Jadi ada jalan lurus yang dilewati dengan melalui satu tanjakan-tanjakan. Tanjakannya melalui apa? Tanjakannya ini melalui sholat. Tanjakannya melalui apa? Melalui wiridan, melalui dzikir nafas, melalui Quran, melalui sholat. Jadi apapun bentuk torekohnya asal memberikan sebuah perjalanan. Jadi ini makna yang lebih umum. Bukan makna torekoh yang organisasi wirid. Ya. Baik. Nah, di dalam dzikir nafas tubuh itu harus bisa mendukung jiwa untuk ke Allah. Ya, jiwa untuk ke Allah. Ya, kita sudah secara ilmu ya, secara ilmu itu memang tubuh itu berpengaruh terhadap jiwa. Tapi ya jiwa ya berpengaruh terhadap tubuh, sama aja. Orang kalau sedang marah, kalau kemudian dia duduk marahnya berkurang kan gitu. Itu Rasulullah kan begitu. Kalau kamu marah ya duduklah. Kalau duduk masih marah ya berbaringlah. Artinya apa? Bahwa gerakan tubuh itu mempengaruhi jiwa. Orang kalau marah sambil duduk kan nggak enak Pak, betul nggak Pak? Ya. Wong marah itu kalau nggak sadar ya, kalau nggak sadar dia sedang marah itu awalnya duduk berdiri Pak, betul nggak? Nah itu. Nah ini disengaja bagaimana marahnya berkurang, yaitu dengan duduk. Dari berdiri ke duduk itu marahnya berkurang. Kalau dalam kajian-kajian motivasi itu ada istilah namanya, satu teknik namanya NLP. Mungkin Bapak pernah dengar ya, NLP. Neuro Linguistic Programming, pemrograman bahasa saraf. Artinya apa? Tubuh itu diprogram agar mempengaruhi
Atau kita mengetahui gerak-gerak tubuh, kita mengetahui gerak-gerak tubuh untuk mengetahui sebenarnya jiwanya seperti apa. Jadi banyak kalau NLP itu untuk komunikasi, untuk ini. Nah Bapak Ibu, di dalam zikir nafas tujuan kita adalah ke Allah. Ya. Namanya ke Allah itu harus ada tanjakan, harus mendekat. Nah, ini namanya mendekat, takorub. Ya, takorub. Mendekat harus ada. Plek, 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 plek. Terus itu naik, Allah, Allah, Allah. Nah, ini namanya tanjakan, Allah, Allah, Allah. Oke. Latihan sekarang. Nah, tubuh ini, Pak, kenapa ini ditegakkan? Mau bersila boleh, timpuh juga boleh. Mana yang lebih enak? Yang penting tulang belakangnya itu tegak. Nah, tegaknya itu gini. Ya, coba Bapak Ibu bisa dipraktekkan. Ya, tegakkan dulu. Bapak Ibu yang di rumah boleh dipraktekkan ya. Coba sekarang semua Bapak Ibu saya minta untuk menegakkan tulang belakang setegak-tegaknya, semampu-mampunya, jangan terlalu dipaksakan ya. Pokoknya cobalah untuk penegakkan ya. Kita ingin menstimulasi bagaimana kita ingin untuk mencoba bagaimana mengetahui menstimulasi jiwa kita. Ya, tegak. Ya, ketika nafas masuk, kita akan hu. Hu itu tegakkan lagi. Hu. Ketika ini Allah, itu jangan apa? Jangan turun, biarkan, tapi ototnya dikendorkan. Allah. Tapi tegak, tulang belakang tetap tegak. Ketika hu, tegak lagi. Hu. Allah. Ototnya yang dikendorkan, jangan tulang belakangnya. Hu. Allah. Nah. Nah, coba. Sekarang Bapak Ibu coba. Kira-kira efeknya apa ya? Kira-kira pengaruhnya apa terhadap proses tanjakan-tanjakan kita mendekat kepada Allah. Baik, kita mulai. Ketika nafas masuk, tegakkan badan. Sengaja untuk ditegakkan, agar ada satu niat mendekat itu agar terwujud dalam bahasa tubuh. Tegakkan Allah. Tegakkan lagi Allah. Ketika Allah, kendorkan saja ototnya, tulangnya tetap tegak. Allah. Jadi di sini menjaga keseriusan untuk ke Allah. Nah, coba lakukan terus Bapak Ibu. Kalau dzikir Bapak Ibu seperti ini, nggak mungkin ngantuk. Ya, nggak akan ngantuk. Nah, oke. Cukup. Nah, itu ya. Nah, itu kita melatih tubuh. Ya, tubuh agar membantu proses perjalanan jiwa ini menuju kepada Allah. Nah, Bapak Ibu, itu yang pertama. Ya, artinya apa? Tubuh kita. Duduk timpo atau bersila ya sama aja. Allah. 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 Sebab kalau nggak digini kan Bu, nanti lama-lama begini. Loh, kok begini lagi? Tegak lagi. Nggak sadar, Allah, Allah. Loh, kok bungkus ini? Tegak. Yang bikin ngantuk tuh begini Pak. Itu sudah banyak. Saya sendiri juga begitu ngantuk. Tak coba gini. Ternyata lain. Oh ini. Ya. Allah, 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 Allah. Jadi ini.
Allah, 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 Allah. Ini tegak kan ini. Tulang belakang kita tuh kayak gini, Pak. Allah, Allah. Ini mensana in corpore sano tadi. Jadi jiwa kita itu kokoh. Nggak mudah kan orang di kenapas itu kalau sudah rileks itu kan pikiran itu kan semeruang gitu. Ini kalau nggak gini Pak, kegawak pikiran kita. Niat kita, Allah, Allah. Dan ternyata nggak capek Pak. Dan enak itu loh, di nafas enak, di tulang belakang enak, tubuh juga enak gitu. Ya. Nah, duduk timbuh atau bersila sama aja. Nah sekarang apa efek Allah yang lain? Ini saya tadi yang pertama itu baru membicarakan tentang dasarnya. Ya, jadi tubuh itu akan mempengaruhi proses selanjutnya. Nah, kemudian yang kedua, efek Allah, ya, efek Allah itu ketika kita nadanya itu meninggi Pak, gitu. Kalau saya ekstrimkan ya, oh. Kayak tung, tiung. Jadi kayak apa? Hilang tapi lenyap Pak. Allah. Allah. Jadi dia lenyap Allah. Nah, itu menstimulasi juga untuk mengarah kepada kefanaan, ketenangan, rileks. Nah, sebenarnya itu yang benar. Karena apa? Nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Ya ayat Tuhan, nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ketika tenang, nah, fathuli ibadi, fathuli jannati. Baru kita beribadah. Dalam kondisi nah ini baru kalau kita sudah hafal ini ya, gelombang ini, kita gunakan untuk sholat. Allahu Akbar. Gelombangnya itu. Karena latihannya sering begini. Tuing, lenyap. Tuing. Allah. Ini kalau disuarakan. Tapi kalau dalam istilahnya suasana jiwa itu kayak piar gitu loh Pak. Kayak apa ya Pak? Kembang api lah Pak. Piar. Piar. Nah, piarnya itu menstimulasi jiwa untuk masuk ke alam fana. Ketiadaan. Kayak itu nanti efeknya itu kayak dewean, seperti sendirian di tempat yang sunyi. Sepi, nggak ada orang, sendirian, tenang, hening, sunyi, hening, gitu. Apalagi suasana seperti itulah. Karena ding, piar, Allah. Itu efek. Saya bicara efek, ya. Allah. Allah. Kalau dulu saya, Pak kalau dibalik gimana? Silahkan. Kalau sekarang, jangan. Karena sudah ketemu dasarnya ini. Dibalik terus piye saiki? Allahu. Ini ya. Ngacak.
Ini bagi saya loh ya. Kalau belajar zikir nafas di tempat saya, dengan metode saya, dibalik bagaimana? Jangan dibalik. Jangan dibalik. Kalau balik sendiri apa? Balik apa? Bacaannya tidak sesuai dengan nafas bagaimana? Tetap harus sesuai. Misalnya nafas sudah mengeluarkan, tetap hu kita. Oh jangan. Harus sesuai dengan nafas. Nah, tadi saya bilang, mensana incorpore sana tadi Pak. Pengaruh tubuh itu akan mempengaruhi jiwa. Allah. 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 Ini tenang. Ya, baik. Nah, itu pengaruh daripada Allah. Ya. Dulu mungkin ulama-ulama itu sudah menemukan ini lama ya. Menemukan metode itu lama. Jadi ketika ulama-ulama dulu itu zikir itu Allah. Atau mungkin tidak Allah dulu, tapi kok ketika beliau berzikir gitu kok tiba-tiba keluar sendiri Allahnya gitu. Oh ini yang benar berarti ini gitu. Allah. Nah, karena Allah ini membawa pengaruh yang sangat cepat, yang sangat mendalam. Tapi pengaruhnya tidak negatif. Jadi jangan takut, Bu. Pengaruhnya positif. Yang penting kita harus mampu untuk meninggalkan ini. Karena tanjakan-tanjakan ini ibaratnya adalah spiritual experience. Pengalaman-pengalaman spiritual. Namanya pengalaman ya sudah dialami saja. Tidak perlu singgah. Oh begini ya, oh begini, oh begini. Ya sudah diterima. Wong pengalaman. Wong diberi, given. Nyo, tak kei, gitu loh. Pemberian, pengalaman itu kan pemberian. Bukan kita yang menyengaja mencari. Kita bukan searching. Aku tak nyari pengalaman, itu malah gak ketemu Pak. Belajar ke sini, mau mencari pengalaman spiritual, malah gak ngalami-ngalami. Bosan akhirnya Pak. Karena sudah salah dulu. Wah, kalau ini itu apa-apa ya wegah. Kalau aku nggak kesini nggak dapat apa-apa ya nggak mau. Nah, sudah kalau begitu sudah pasti nanti putus di tengah jalan. Kita nggak nyari apa-apa. Pengalaman itu kita biarkan. Justru dengan begitu kita malah mendapatkan banyak pengalaman. Itu yang saya alami begitu itu. Tapi kalau saya nyari ya nggak dapat. Diam aja begini. Makanya kemarin saya menyampaikan bahwa dapat pengalaman ya diterima, nggak dapat ya diterima. Nggak dapat pengalaman itu juga pengalaman juga. Pak aku orang ngalami apa-apa. Lah ya pengalaman toh. Pengalamannya apa? Orang ngalami apa-apa. Pengalamannya apa? Tidak mengalami apa-apa. Itu juga pengalaman. Nah, Bapak Ibu, kita akan mencoba melatih pada malam Jumat kali ini, latihan bersama pada malam Jumatan ini, kita akan melatih tentang bagaimana efek daripada tubuh kita terhadap tanjakan-tanjakan jiwa. Maka tadi sudah saya jelaskan ya, kalau Bapak Ibu sakit punggung ya, untuk ditegakkan sakit ya bisa sambil bersandar. Tapi ya usahakan tegakkan gitu. Jadi misalnya kalau gini aja sakit misalnya, ya tegakkan begini. Pokoknya ada usaha untuk gitu loh. Gitu. Allah. Anak usaha Allah. 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 Ini rada ngoyo sithik gitu loh, Pak. Untuk menstimulasi jiwa kita, ya. Sebenarnya kalau sudah
Kalau sudah gitu ya tinggal nyut, ini sudah bisa. Ya. Tapi kita mencoba untuk mensimulasi melalui tubuh bahwa memang posisi tubuh itu penting. Ya, penting. Baik, mari Bapak Ibu kita latihan. Untuk pelajaran pada kali ini adalah bagaimana tubuh kita bisa mensimulasi tanjakan-tanjakan spiritual. Bapak Ibu boleh duduk timpo atau bersila, tapi saya minta untuk latihan kali ini yang penting tulang belakangnya tegak. Jadi ada Allah, Allah. Itu kalau diekstrimkan ya, Allah, Allah. Jadi ada. Nah, ini untuk latihan ini aja nanti ya. Sebenarnya ini latihan memudahkan. Ini bukan satu keharusan gitu ya. Tapi untuk awal-awal yang baru belajar, kita perlu mencoba juga agar tahu sebenarnya bagaimana duduk yang benar ini sehingga berpengaruh terhadap jiwa kita. Baik, mari Bapak Ibu, kita kosongkan niat kita nolkan keinginan-keinginan kita. Kita lakukan saja dzikir nafas ini sebagai perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada niat apapun. Ya, 0, 0. Jalankan memang ini perintah Allah. Dah. Ini perintah Allah untuk berzikir. Untuk berihsan. Jadi tidak perlu untuk menginginkan sesuatu hal. Mencari Allah pun juga tidak. Ya, mencari Allah pun juga tidak. Terus kita zikir ya zikir aja karena perintah Allah sudah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ajarilah kami ya Allah untuk berzikir ya Allah, untuk bersyukur kepadamu ya Allah, dan untuk beribadah yang baik kepadamu ya Allah. Baik Bapak Ibu, mari kita perhatikan nafas kita. Santai, rileks, jadikan tegaknya tulang belakang kita ini sebagai cara untuk lebih serius kepada Allah, lebih sungguh-sungguh kepada Allah. Ketika nafas masuk, iringi dengan kemudian dengan tenang, dengan rileks, dengan pelan-pelan tegakkan badan, jangan terlalu memaksa, cukup ditegakkan saja. Ya, Allah. Ketika Allah, yang dikendorkan adalah ototnya. Ketika tegakkan lagi, jadi otot itu menarik tulang belakang, tulang-tulang untuk tegak. Kemudian setelah Allah, ototnya dikendorkan. Allah. Tapi tulangnya dibiarkan, jangan ikut kendor, tetap dia harus tegak. Ketika tarik dengan otot biar tegak, Allah. Lakukan dengan rileks, nggak perlu dipaksakan ya sampai tegak gitu ya, sampai maju sekali gitu enggak. Cukup
semampunya aja. Yang penting ketika kita menunjukkan kesungguhan kita kepada Allah bahwa kita ingin benar-benar melakukan suluk atau melakukan perjalanan. Allah. 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 Terus lakukan Bapak Ibu. Ketika tunjukkan kesungguhan kita dengan menegakkan tulang belakang. Lakukan ini beberapa saat, beberapa kali atau beberapa menit. Untuk pemula, cara ini sangat bagus. Ketika tubuh gerakkan, tubuh digerakkan, tegak sedikit. Allah. Ketika Allah rileks. Allah. Allah. Baik Bapak Ibu. Ini tahap pertama. Kita akan belajar tahap kedua. Tentang bagaimana memasuki kefanaan melalui Allah. Ketika kita mendekat sedekat-dekatnya, ketika Allah lepaskan semua, pasrahkan semua seperti kembang api, meluncur ke atas. Ketika sudah puncaknya, dia menyebar, berkembang, piar. Itu seperti jiwa kita. Kita dekat ke Allah. Ketika sudah mencapai puncak nafas, nafas keluar, kita pasrahkan sampai lenyap. Allah, sampai lenyap.
Allah. Ketika Bapak Ibu kita mendekat sedekat-dekatnya, menjulang tinggi, ketika Allah keluar nafas, menyebar, pasrah, menghilang, lenyap. Allah. Naik lagi, mendekat. Ketika Allah itu piar, itu menyebar pasrah. Allah. Allah. Terus menjulang tinggi, mendekat kepada Allah, kemudian pasrah. Allah. 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 Suasana fana, suasana kosong, ketiadaan, siru, fana, tidak ada apa-apa. Tidak ada lorong, tidak ada apa-apa. Ketika menjulang, ketika Allah, pasrah kepada Allah, lenyap. Tidak ada apa-apa. Jika badan tidak tegak lagi, tarik lagi. Allah. Jika pikiran kita kemana-mana dan kadang kita terhanyut, tegakkan tubuh. Allah. Sampai masuk ke alam fana lagi. Alam kosong, alam zero. Baik, Bapak Ibu.
Lakukan latihan ini sampai selesai. Sampai Bapak Ibu merasa cukup. Lanjutkan latihannya. Saya akan mengakhiri live streaming ini. Saya akan turun. Bapak Ibu lanjutkan terus dengan cara metode yang baru saja kita pelajari. Ada pertanyaan, ada persoalan, ada masalah, silahkan kita diskusikan di kolom chatting di bawah.